Sudah dengar debat daerah apa yang disampaikan Pak Gembul? Orang yang berakal ketika ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar, tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini, ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika anak hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Apa saya? Oh iya, iya saya. Maca. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya, tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok, jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, anak bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW, terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan, wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan, sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran gitu. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wal Hunain, ana hafidu Asadu man lam yakfir walau tarfat ain. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapaknya, nama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu gak ada masalah. Gak ada masalah, masalahnya di mana? Sama seperti si guru Gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu, anak nggak ada masalah. Dan ketika Robitoh Alawiyah, Robito Alawiyah negorana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito,
Itu beliau datang ke lapas, Habib Zain bin Smith, ketua Robito, terus Habib Muksin, OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru Gembul emang si Gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa ishadda ghadabuhu hatta kana kamundiri jaysin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syahab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu. Karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua anak. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja. Dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara 2 ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut 2 itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib-habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib-habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan. Enggak. Mungkin karena ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun. Harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat segembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan, orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Gak usah pakai emosi, orang kayak emosi. Kenapa si Gembul gak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau ente pengen terkenal gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imat membatalkan nasab Alawi sehingga suhrah.
sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhro, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air Zam-Zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu, hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, tabayun dulu, datang nanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini, ngobrol, ketemu, baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang ana, mau Robito ngomong apa tentang ana nggak ada masalah apapun. Dari Ancol, waalaikumsalam. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Wis, kata siapa? Yang ana lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja, karena dia berani datang. Bagus, diapresiasi keberanian dia untuk datang. Tapi apa-apa yang anda lihat yang dia sampaikan, dia hanya mengikuti takdimul akal ala nakal. Dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ilmiah daripada iman. Ya kalau kayak begitu nggak bisa. Makanya Gus Wafi hebat. Ketika Gus Wafi bertanya, terus bagaimana cara anda bisa mengetahui sholat anda itu seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu, itu liberal itu. Jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal, orang liberal, seperti itu. Habib Hanif yang luar biasa. Habib Hanif anda lihat memaparkan dengan jelas, detail, gampang dimengerti. Terus Ustadz yang dari Sarang itu, terus masalah DNA, Gus Wafi, masya Allah dia pakai balagohnya keluar, mantiknya keluar. Jadi si Gembul hanya dapat poin, dia berani datang, itu bagus. Tapi untuk masalah diskusi di situ, dia nol.